bersyukur, kita patut bersuka cita. Lalu kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan yang indah bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini, dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, kata Tuhan besar, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
patut kami persembahkan kepadamu sore hari ini Tuhan. Kami kagum dan bangga menikah seperti-Mu Yesus. Oleh karena kasih setiamu, maka kami boleh berkumpul di tempat ini guna memuji-muji membesarkan nama Tuhan. Baik kami yang dari Kupang maupun yang ada di jemaat Tuhan di Bonat ini, kami telah dipertemukan oleh Tuhan untuk guna bertemu bersama-sama di dalam memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Untuk itu kami serahkan ibadah saudara ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Dan mari Bapa, Engkau bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan segala kuasa-kuasa setan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami sehati seiman kami bertindak dan nama Tuhan Yesus kami tolak dari tempat ini. Dan biarlah tempat ini menjadi tempat untuk kami leluasa di dalam muji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk kekal selama-lamanya. Urapi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani sore hari ini Tuhan, baik sebagai pemusik, WL singer, dan hamba-hamba yang firman Allah bagi kami. Kami mohon nama Tuhan Yesus biarlah tercurah urapan yang sama bagi mereka semua, sehingga sore hari ini kami pada lawatan, kami pada pemulihan dari Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkarya Roh Kudus di dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Haleluya. Siapa sore hari siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Amin. Kalau secara keturunan kita tidak ada berhubungan saudara, tetapi di dalam Tuhan, ya, di dalam nama Yesus kita saudara di dalam Dia. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Yesus
yang mau bersaksi, saya persilakan maju ke depan. Sambil menunggu kita angkat pujian. Percaya saja Dia memberi kita menang. Yang mau bersaksi ke depan. Jaya saja, jaya saja, jaya yang beri kita menang. Haleluya. Jaya saja, dalam namanya. Jaya yang beri kita menang. Percaya saja, Lebu bersaksi saja. Jaya yang beri kita menang. Haleluya. Jaya Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan pernah ragu ya. Asalkan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, kita katakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, Ku yakin saat
kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, karena pertolongan yang sesungguhnya datang hanya daripada-Mu. Tuhan yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami telah memuji nama-Mu. Kami juga mendengar kesaksian betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan, yang selalu mau mendengar orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menghidupkan, dan firman yang sungguh-sungguh menyegarkan jiwa, roh kami, dan memberikan jawaban atas kebutuhan rohani kami. Urapi hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya apa yang hamba boleh beritakan dapat dipahami, dimengerti oleh semua kami yang hadir. Engkau tahu Tuhan, kami datang dengan rasa haus akan Engkau, rindu akan Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, seperti lemak dan sumsum bagi jiwa, demikianlah kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau mau melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, shalom. Ada di ibadah di Naibonat, ya Naibonat, saudara, bersama-sama dengan jemaat Tuhan ya dari Kupang, dari tempat ini, untuk kita boleh diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih untuk gembala di tempat ini yang mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Saya mau memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal ya. Nama saya Pendeta Gideon Siregar ya. Saya gembala sidang di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Cepu, Jawa Tengah ya. Saudara-saudara, sejak tahun 82 sampai saat ini ya. Dan istri saya satu ya, anak 3 ya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, istri saya juga melayani Tuhan ya. Dan selain dia juga sebagai dokter umum di rumah sakit umum ya, jadi PNS juga saudara, tapi dia sempat juga sekolah teologi ya, ambil S2 saudara, dan itu sebab kalau saya pergi begini ya, dia yang menggantiin saya ya. Puji Tuhan saudara. Dan kami ada di NTT ya, dalam rangka pengutusan dari pusat untuk memberikan pendampingan di dalam acara musyawarah daerah ya GBS NTT yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu ya. Dan juga karena di Badan Penghubung saya dipercaya untuk membina komisi wanita dan komisi ya pemuda, jadi kegiatan wanita nasional maupun pemuda secara nasional ya, itu berada di bawah pembinaan ya kami. Oleh karena itu saya mesti harus selalu mengawal, memantau ya kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional saudara. Dan komisi wanita kan akan berkunjung ke NTT ya hari Selasa dan Rabu ya. Kebetulan ketua komisi wanitanya Ibu Pendeta Hana itu saat ini ke Israel. Lalu
dia menyerahkan materi yang dia mau sampaikan untuk saya bawakan, karena saya sekaligus ada di NTT. Makanya saya juga akan ikut ya, ikut kumpul sama mama-mama yang di NTT. Jadi saya dipercaya sebagai ketuanya mama-mama. Haleluya. Dan pembina untuk mama-mama juga untuk pemuda ya seluruh Indonesia. Puji Tuhan, saudara-saudara, dan saya senang sekali kalau sore hari ini ya kita beribadah di tempat yang terbuka ya. Tuhan memberikan cuaca yang cerah ya. Kemarin kami di PBS Holy Land ya, pas mau dimulai hujan terus. Udah hujan begitu lampunya mati lagi saudara. Tapi puji Tuhan, ibadah tetap jalan. Tetap semangat. Haleluya. Ya, dan sampai akhir ya Tuhan memberkati luar biasa. Puji Tuhan. Cuma kalau ya sudah serak kemarin, kalau hujan kemarin ya terjadi sore ini, wah airnya larinya ke sini semua. Ya. Hari Tuhan kasih cuaca yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini judulnya kepada jemaat di Smyrna. Ya. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saya akan mengajak kita semua membaca bersama-sama Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 11. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Memiliki firman, ya, jiwanya kosong. Begitu dia pensiun, dia sudah wah bisa stres. Waktu menjabat mungkin orang banyak hormat, tapi setelah tidak menjabat orang mungkin lihat aja gak mau. Manusia itu kan gampang berubah, ya saudara. Manusia itu gampang berubah. Hari ini bilang Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Besoknya salibkan dia. Itu kan manusia gampang berubah, saudara-saudara. Tapi kalau kita punya Yesus, kita tidak takut, tidak diutamakan lagi. Ya, saya lihat ini di Cepu itu kan ada Pertamina, ada Perhutani, ada Migas, ya. Orang-orang penting yang waktu dia menjabat itu luar biasa. Tapi begitu pensiun, saya lihat cepat tua. Tidak ada 4 tahun sudah mati, sudah. Pokoknya dia stres. Ya. Cuma gaji pensiun saja barangkali tidak cukup, sedangkan tuntutan makin banyak. Ya, kemudian barangkali juga sikap keluarga terhadap dia juga beda. Ya, ini yang membuat tegang, lalu stres, ya, lama stroke dan kemudian stop S3. Ini bahaya. Tapi kalau kita punya Tuhan lain, amin. Coba kita akan baca di dalam ya Ibrani pasal 3. Kita tidak perlu takut. Alkitab katakan jangan takut, amin. Ini saudara-saudara solusi yang Tuhan berikan kepada orang Smyrna yang waktu itu susahnya setengah mati. Jangan takut. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi kesusahan, menghadapi kemiskinan, ya, menghadapi masalah besar, jangan takut. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau, amin. Lalu saudara-saudara kembali kepada Wahyu pasal yang kedua tadi.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan memberi nasihat, ya, selain jangan takut, setia sampai mati. Amin. Ya, setia sampai mati, setia sampai akhir. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, mari kita menjadi umat yang setia. Setia di dalam beribadah, setia di dalam berdoa, ya, setia di dalam, ya, terima kasih, melayani, karena upah kita besar di surga, ya, saudara. Nah, ibadah juga begitu. Orang yang setia itu, ya, hari ini datang, minggu depan datang, minggunya datang lagi, ya. Tapi orang yang kurang setia, hari ini datang, minggu depan tidak datang, minggu depannya lagi datang, kemudian minggunya depan lagi tidak, nanti Natalan datang, ya. Nah, ini kurang setia. Setia itu ya terus, permanen. Amin. Haleluya. Yang setia sampai mati diberi mahkota kehidupan. Ya, saudara, dalam pelayanan juga begitu. Kalau Tuhan masih percayakan saudara pelayanan yang kecil, kita setia dengan yang kecil, ya, nanti ada saatnya Tuhan akan percayakan yang lebih besar, ya, dari yang kecil lalu jadi besar, ya, daripada diberikan saudara, ya, yang besar lalu makin mengecil, lah itu nggak enak. Dari yang kecil, gereja-gereja yang besar itu awalnya dari yang kecil. Dari yang kecil disetia, dilayani setia, ya, melayani dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan. Tuhan melihat kesetiaan, lalu Tuhan percayakan lagi yang lebih besar, percayakan lagi, dan makin dahsyat. Amin. Karena Tuhan bilang, yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan juga nanti akan percayakan, ya, perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, jemaat Smyrna, Tuhan nasihati, hendaklah kamu setia sampai akhir, ya, karena aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Amin. Ya, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, mahkota yang tidak akan layu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga, ya, ini kan saudara, surat ini ditujukan kepada 7 jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ya, lalu Philadelphia, Laodikia, saudara. Dan setiap surat itu diakhiri dengan barang siapa yang bertelinga, atau siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Smyrna ini tidak ditegur oleh Tuhan, nggak seperti jemaat Efesus. Kasihmu yang mula-mula mana, ya, saudara. Jemaat yang lain juga ditegur oleh Tuhan, Smyrna enggak. Tapi Tuhan tetap kasih nasihat. Nasihatnya apa? Yang bertelinga mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, Roh mengatakan apa? Mengatakan firman tentunya. Jadi saudara-saudara, walaupun kekristenan kita sudah baik, iman kita sudah mantap, rohani kita menjadi kesaksian yang baik, kita harus tetap memberi telinga kita untuk menyerap firman Tuhan. Ya, yang bertelinga hendaklah ia, ya, mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya paling suka mendengar firman Tuhan, ya, saudara-saudara. Jadi dengan dari siapapun, ya,
duduk manis, ada hamba Tuhan yang khotbah, saya catat. Tentu ada hal yang saya dapat berkat di dalam. Saudara, karena ini nasihat Tuhan, ya. Tuhan walaupun tidak menegur Smyrna, tapi tetap dinasihati supaya suka mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itulah firman Tuhan. Saudara, jadi saya sebagai hamba Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai hamba Tuhan harus tetap juga, ya, suka mendengar firman. Saudara, karena firman inilah, ya, yang membekali kita. Firman inilah yang memberikan arahan, pimpinan, bimbingan, pencerahan, ya, di dalam pikiran, di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita semakin tua, kita tetap banyak belajar firman. Itu melawan pikun. Amin. Tapi kalau sudah tidak mau belajar sama sekali, oh ya saudara-saudara, udah tidak mau belajar, tidak mau baca, wah ini pikunnya gampang masuk. Kalau sudah pikun, waduh bahaya. Ya, di Mojokerto ya, Mojokerto, ya. Sudah di Mojo Agung ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua pikun, sudah serana. Dia dipaksa untuk khotbah. 5 menit pertama masih bagus, sudah selesai. Tapi mulai masuk menit yang ke-10, dia cerita tentang soto, tentang rawon, tentang makanan melulu. Gak habis-habis. Lalu ibu gembala, Papa sudah, kita gantian saja. Rupanya udah pikun, saudara, ya. Tapi jemaat waktu memang sudah memaklumi. Ya makanya untuk melawan pikun banyak belajar ini, diasah terus, amin. Ya supaya tidak pikun tapi makin tajam. Makin tua memang secara fisik merosot, tetapi manusia batin yang jadi baharui dari hari ke hari, amin. Puji nama Tuhan. Makanya Alkitab berkata, yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, lalu yang terakhir, barang siapa menang, ia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini berarti Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Amin. Bukan anak-anak Tuhan yang kalah dengan keadaan, dengan situasi. Seperti jemaat Smyrna ini, walaupun dalam tekanan yang berat, mereka tidak murtad, mereka tidak menyangkal Tuhan, ya. Mereka tidak undur, tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, yang menang tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua ini neraka, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita jadi pemenang. Paulus berkata, kita lebih dari pemenang, ya. Bersama Yesus kita akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya sidang jemaat yang ada di Naiponat ini, jangan putus asa kalau jemaatnya masih kecil, masih darurat, ya toh. Setia, sungguh-sungguh, ya saudara, dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan akan adakan, dan nanti akan menjadi gereja yang lebih dahsyat dan diberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya, bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Saudara, gereja yang besar awalnya pasti dari yang kecil-kecil. Saya pernah ke Korea tahun 87, ya, itu gereja terbesar di dunia. Saudara, Yogicho yang jadi pendetanya di sana. Awalnya itu dari tenda, ya. Jemaatnya cuma dia istri sama anak-anaknya, 5 orang, ya. Dari tenda yang dulu diolok-olok sama banyak orang, ya. Tapi dia percaya akan panggilannya, dia setia, dia sungguh-sungguh. Dari tenda yang reot, tenda yang kumuh, ya, menjadi gedung gereja yang megah, dahsyat, dan terbanyak seluruh dunia. Ini realita, ya. Mungkin ibu pernah ke Korea juga, ya bu, ya. Saudara, kami pernah ke sana. Saya ke Bukit Doa segala. Waktu saudara itu ribuan tiap hari berdoa. Demikian juga kebaktian doa. Waduh, kebaktian doa itu dihadiri puluhan ribu orang. Jadi kalau mereka berdoa itu seperti desau air bah, ya,
suaranya menggema banyak ya, mereka menyembah, memuji Tuhan. Waduh, luar biasa. Api Kristus ya menyala, dan doa-doa ini juga sebagai penunjang saudara kemajuan pertumbuhan gereja. Ya, sebab hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh kepintaran kita, tapi waktu kita berdoa, di situ Tuhan campur tangan, buka jalan, nyatakan kuasanya, mujizatnya. Ya, puji Tuhan. Banyak berdoa, ya, puasa, saudara. Dan saya percaya, ya, orang yang mencari sungguh-sungguh wajah Tuhan, mereka akan menemukan kedahsyatan yang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengucap syukur ya akan kasih dan pertolongan Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya.
Engkau yang maha tahu segala kesusahan, kemiskinan, penderitaan, masalah, problem, apapun bentuk dan jenisnya. Engkau tahu ya Tuhan, dan Engkau siap memberikan jamahan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada malam hari ini kami semua datang dengan penuh keyakinan, datang dengan oh Tuhan, percaya penuh akan kuasa-Mu. Engkau tidak berubah, tidak ada yang mustahil bagimu. Mari Tuhan, Engkau mau bermujizat kepada kami semua, masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Engkau mau lawat, Engkau mau jamah. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu ya Tuhan atas kami semua. Bagi saudara-saudara yang sangat membutuhkan jamaah Tuhan, silakan angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau melihat ada banyak tangan-tangan yang terangkat sebagai tanda menyerah kepadamu, tanda berserah kepadamu, percaya dan berharap kepadamu. Tuhan, jamah mereka yang sakit sembuh oleh bilur-bilur Yesus, yang lemah diberi kekuatan baru oleh Tuhan, yang menghadapi persoalan apapun bentuk jenisnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong beri jalan keluar dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Segala ikatan-ikatan yang membelenggu jiwa sehingga mengalami tekanan, Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pembebasan, dan biar malam ini menjadi malam berkat yang dahsyat bagi kami semua, karena Tuhan hadir menjamah kami dan menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Hidup kami terus diubahkan, dibaharui oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang berkarya atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan di tempat ini. Engkau campur tangan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Engkau tambahi jiwa-jiwa baru, banyak orang diselamatkan. Oh Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai dengan dahsyatnya. Inilah doa hamba-Mu, Engkau mendengar dari tempat yang maha tinggi, bahkan mengabulkannya, karena hamba sudah meminta dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Pengorbananmu, tak ingin aku
penyertaan Tuhan di dalam ibadah di tempat ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan penggembalaan di tempat ini, baik gembala sidang, jemaat seluruhnya. Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Kami rindu banyak orang-orang berdosa yang bertobat diselamatkan dan dibina di tempat ini ya Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebab lengkapi mereka dengan karunia-karunia Roh-Mu ya Tuhan. Lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, supaya banyak, oh Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan secara luar biasa. Jadikan jemaat ini ya Tuhan, jemaat yang memancarkan bau harum meski di tengah-tengah situasi yang sulit, oleh karena Tuhan yang menyertai. Kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, jadikan mereka setia. Oh Tuhan, karena mahkota kehidupan Engkau sediakan baginya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati, kami rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan roh pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Berkati NTT ini ya Tuhan, supaya provinsi ini menjadi provinsi yang benar-benar, haleluya, mengalami limpahan berkat, baik rohani maupun jasmani ya Tuhan. Masyarakatnya Engkau berikan pencerahan di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh terbuka akan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini, Tuhan sertai semuanya, yang jauh, yang dekat, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling orang-orang takut akan Tuhan, dan meluputkan mereka dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dan sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang serta anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.